Yep. Okay, guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I'm sorry, there was a misunderstanding about Zoom account. So the one that I should use is this account. Apa nih akunnya Genuine Institute ya? Oke, kita langsung lanjut lagi aja ya. Last week we discussed until set 6 or 7, I think. Mana ya, bentar. You want a quiz? Okay, we'll have quiz in the last 15 minutes maybe, or less 20 minutes. Nanti terakhir lah ya, 20 atau 15 menit terakhir. Kita tuntaskan dulu nih. Oke. Oke, masih jauh ya. Six is also done, I think. 7. Okay, this one is set 7. That's done, right? Ini udah juga ya. TPS 8 berarti sekarang. Yeah, this one, right? Page 212, 212. Ya, kita mulai dari sini ya, betul ya. Dari set yang ke-8 sekarang. So, there are only 2 sets remaining. Tinggal 2 set lagi ya, 8 dan 9. Setelah ini, bukunya habis berarti. So, we will have the new one. Kayaknya kita akan pakai yang baru ya. Oke, kita baca bareng-bareng. Let's read this together. Bahasa Inggris yang pertama. Really? Jauh banget, Ren? 8 kan? 8 atau 7? 8. 7 kan kemarin sudah, Ren. Right? Yeah. Paragraph 1. Gen Z adults are interested in using apparel rental services to reduce overconsumption.
According to a new study in the journal Sustainability by Washington State University researchers. The idea of apparel rental services is growing more popular, especially among Gen Z consumers, say Ting Chi, the corresponding author on the paper and chair of WSU's Department of Apparel, Merchandising, Design, and Textiles. They're very interested in sustainable consumerism, care about the environment, and are willing to make change to help the planet. Okay. Chi and co-authors Lindsay McCoy and Wan-Ting Wang surveyed 362 adults born between 1997 and 2002 from across the US. They found that the respondents were still interested in being fashionable, but didn't need to own a product. Interesting. Okay, let's continue. Kita lanjut dulu ya. The study identified several factors that made clothing rental acceptable to Gen Z adults. Okay, some of you ask who is Gen Z adults? Well, actually, every generation can be divided into, I think, 2 or 3 parts lah. Bisa dibagi 3 bagian kan. Jadi millennials ada millennials awal, tengah, dan akhir kan gitu ya. I think same as Gen Z. Maksudnya gimana? Gimana Ren maksud sorry? Bukan gitu, teksnya nggak ada. Really? Masa nggak ada dia? Ini set 8. Maksudnya gimana Ren? Ini kan teks, ini set 8 ya. Oke, paling gampang lihatnya ke belakang. Ini kan TPS 9. So the one that we're discussing now is set or TPS 8. Ini yang 8 berarti. Nggak ada gimana Ren. Nah, oke, kita lanjut dulu ya. Silakan dikasih tahu lagi Ren. Maksudnya what is your problem? Sampai di mana tadi kan lupa tuh. Until this one, right? The study identified several factors that made clothing rental acceptable to Gen Z adults. The most important, according to Chi, is the perceived effectiveness of making a difference. If consumers feel their effort will have an impact, they're more likely to accept a change. Really? Seriously, Ren? Set 8-nya beda. Ini set 8 kan? Beda gimana, Ren? Sorry ya, sebentar ya buat yang lain. Nggak ada nomor 81. What do you mean? Nggak ada nomor 81. Nggak mungkin dong bukunya atau filenya beda. Kok bisa beda? Aneh deh. Ya, ini dia. Ini kan ini 80. So, Randy, you just your book for set 8 and with this question. Ini tentang apa sih? Pokoknya ini nomor 80 ini ya. Nah, ini kan habis itu bahasa Inggris. 81 until 100 sampai nomor 100. And then habis itu baru masuk ke TPS 9. Nah, gitu. Kalau misalkan beda, coba ini deh kontak apa namanya Kak Endang ya atau Bu Endang. Masalah file atau bukunya. Ya. Oke, sambil kalau memang nggak ada, ya lihat yang di screen dulu aja ya. Oke, kan? Ya, kita lanjut lagi. Hilang lagi kan? Until, this one. They would get newer products more frequently than if they own an item, she said. The desire to get more new articles of clothing made it more likely that they would try rental services. Okay. The idea of renting clothing isn't new. People have been renting formal wear for decades, but expanding into more daily situations is a major change for consumers. That's why we started by talking with Gen Z, she said. They're more willing to adapt to the change, and doing so to help the environment makes it even more appealing. Okay.
In 2018, the most recent year statistics are available, and consumers sent over 17 million tons of textiles to landfills in the US, according to the Environmental Protection Agency. That's an increase from around 13 million tons in 2009 and 9.4 million tons in 2000. We're wasting too many textiles, he said. Americans are buying an average of 67 clothing items every year, but how many do we really need? They're inexpensive but cause real environment damage. We need to make an individual effort to help the environment, and one way to help is bringing in a sharing economy. He and his co-authors plan to continue the research by surveying other generations to gauge their interest in rental apparel. Okay, so this is the first text. Jadi teksnya terkait dengan new habit ya, kebiasaan baru di kalangan specifically in Gen Z ya, Gen Z adults. Apa namanya, mereka ini generasi yang sudah mulai atau semakin melek atau peduli terkait dengan dampak negatif dari apa yang dilakukan terhadap lingkungan gitu ya. Dalam hal ini kaitannya adalah dengan apa namanya, dengan konsumsi pakaian gitu ya. Di sini dikatakan akhirnya ide yang berkembang apa, yaitu adanya layanan sewa baju gitu ya, apparel rental services itu semakin berkembang dan populer. They're very interested in sustainable consumerism, care about environment. Ini ciri-ciri dari Gen Z adults gitu ya. I don't really know if you are categorized as Gen Z adults. Kalian masuk kategori Gen Z adults ya? Ya pokoknya intinya kan kalian Gen Z nih. Jadi ini ciri-cirinya peduli apa namanya, peduli terhadap lingkungan gitu ya. Kemudian juga konsumtif sih konsumtif, tapi pengennya tuh yang tetap apa namanya sustainable gitu ya, terjaga dan are willing to make change ya. Intinya pokoknya kembali lagi peduli terhadap lingkungan gitu. Dalam hal ini lebih globalnya adalah perubahan yang diperlukan untuk menolong atau membantu planet bumi agar tetap layak untuk ditempati kan intinya gitu ya. Kemudian paragraf yang kedua, bagaimana cari tahunya. Nah, akhirnya disurvei lah di sini sekitar 300-an orang. Oh, ini kan ini dia. So, you're not part of this Gen Z adults ya. Karena ini lahirnya 97 sampai 2002 nih. Kalau kalian kan kayaknya lahirnya 2000 berapa sih? 2004, 2005 ya. Have you even born yet when tsunami Aceh occurred? Udah lahir belum kalian suatu tsunami Aceh itu terjadi 2004 Desember. Right after Christmas, persis setelah Natal kalau saya nggak salah tuh tsunami Aceh ya, 26 Desember 2004. Nah itu kan tsunami Aceh itu ya apa, a very infamous disaster lah itu yang terkenal banget kan bencana itu ya. Itu harusnya sih beberapa dari kalian udah lahir ya. Kan ada yang 2004-2005 ya kalau saya nggak salah. Nah di sini pokoknya yang apa namanya dianalisis, yang disurvei adalah mereka yang dikategorikan Gen Z adult ya, lahir 97 atau sampai 2002. They found that the respondents were still interested in being, ya mereka tetap pengen gaya gitu, tapi udah mulai berpikir sebenarnya kalau gaya itu nggak perlu punya barangnya gitu ya, but didn't need to own the product. The study identified several factors. Nah, akhirnya coba mengidentifikasi nih faktor-faktornya yang membuat apa sewa pakaian itu diterima gitu ya, bisnis tersebut berkembang di kalangan Gen Z adults ya, atau apa namanya popular. The most important is the perceived effectiveness of making difference ya. Jadi kan pengen banget membuat gitu ya perubahan, berkontribusi terhadap lingkungan kan gitu ya. If consumer feel their effort will have an impact, they're more likely to accept a change. Nah itu dia. Ini titik-titik. Kemungkinan besar ini jadi pertanyaan biasanya. Ini ada lanjutan. Benar nggak sih? Coba cek ya. 1, 2, paragraph 2. Oh, ada betul ya. 85 here.
Which of the following sentences can complete the missing sentence in paragraph 2 of the passage? Nah, ini. Gimana? Bisa langsung kita jawab aja ya? Coba, let's answer this number 85 ya. Coba kita cek kalimat terakhirnya sekali lagi. If consumers feel, okay, let's highlight this one. Okay. If consumers feel their effort will have an impact, they're more likely to accept a change. That's it. Ini kalimat sebelum kalimat yang hilang atau yang blank ini ya, missing sentence. Nah, lanjutannya coba kita cek. A. Gen Z adults get bored easily with their clothing collection. B. The reason is their desire to preserve the environment. C. Gen Z adults are eager to participate in action to give impact on environment. D. Rental services offer more apparel choices. E. Another factor is the focus on the usage, not ownership. Okay, choose your answer. Silakan dipilih jawaban kalian. Kira-kira yang nyambung dengan dengan kalimat terakhirnya tadi ya. If consumer feel their effort will have an impact, they're more likely to accept a change. Nah, okay, as usual, please open your own file. Silakan buka bukunya masing-masing ya, biar lebih enak bolak-baliknya. Oke, coba silakan. I give you half minute lah atau 1 minute lah, 1 menit silakan. Menurut kalian yang mana? And as usual, please send your answer. Silakan dikirim jawabannya ya. A, B, C, D, E. Ya. Nggak terlalu sulit harusnya lah ya, karena kan ini melanjutkan aja. Oh wait, sebentar deh. Kayaknya ada yang, oke. Sorry, ini bukan kalimat terakhir ya. Oke, ini bisa salah paham nih karena susunannya seperti ini. Ini masih dilanjut ternyata ya. So, paragraph 3 start from this one ya. The idea of renting clothing isn't new. Paragraph 3. Saya pikir ini selesai, sorry. Ini lanjutannya. They would get newer products more frequently than if they own an item. Nah, ini juga perlu di-highlight berarti. Oke, ini dia. Ini perlu di-highlight. So you have to consider this as well ya. Coba dipertimbangkan juga nih. Jadi yang sebelum dan sesudah blank. Okay, if consumer feel their effort will have an impact, they're more likely to accept a change kan gitu ya. Kemudian blank ini yang kita cari. Dan lanjutannya, they would get newer products more frequently than if they own an item. Mereka bakal dapat produk yang terbaru gitu ya, lebih baru, lebih sering dibandingkan kalau mereka punya barang itu. She said, their desire to get more new articles of clothing made it more likely that they would try rental services. Nah, jadi keinginan untuk mendapatkan barang baru gitu ya, produk baru, pakaian baru, itu made it more likely that they would, membuat makin besar kemungkinan ya, bahwa mereka itu akan mencoba yang namanya jasa rental pakaiannya. They would try rental services. Nah, itu jadi manakah yang paling tepat nih mengisi tengah-tengahnya berarti ya di sini. Saya pikir ini kalimat penutup, sorry. Ini masih di sini harusnya ya. Oke, ya silakan. Sudah dipilih? Karena tadi ini dia ya, 85. Ya, A, Gen Z adults get bored easily with their clothing collection. B, the reason is their desire to preserve the environment. C, Gen Z adults are eager to participate in action to give impact on the environment. D, rental services offer more apparel choices. E, another factor is the focus on usage, not ownership. Nah, manakah yang paling tepat untuk mengisi tengah, bukan lagi akhir ya, ini tengah. Gitu, karena setelahnya pembahasannya beralih ke they would get newer product more frequently than if they own an item. Jadi awalnya ini pengen gaya gitu ya, tapi tetap ada upaya untuk membantu lingkungan kan gitu ya. Kalau memang ternyata ada dampaknya, maka mereka akan menerima perubahan itu, gitu ya. Oke, kemudian blank dan akhirnya itu dilanjutkan dengan mereka bakal dapat produk baru. Nah ini kan beda topik ya, atau maksudnya tuh sudah loncat ke poin berikutnya. Ya. Jadi kalimat pertama ini fokus kepada memberi dampak gitu kan, dan
dampaknya itu terlihat gitu kan, maka mereka akan menerima perubahan. Dan yang berikutnya di sini fokus kepada mereka kembali ke masalah gayanya gitu, style. Mereka bakal dapat lebih banyak produk baru, lebih sering gitu kan dibandingkan kalau harus beli gitu. Jadi buat apa beli kalau bisa sewa dan tetap bisa gaya kan gitu ya. Di samping sisi positifnya tadi apa? Membantu lingkungan. Nah, itu dia. Berarti kalau kita cek yang A jelas salah ya. Gen Z adult get bored easily with their clothing collection. Tidak tepat tentu untuk mengisi yang tadi, yang di tengah. B, the reason is their desire to preserve the environment. Alasannya adalah keinginan mereka untuk melestarikan lingkungan. Ya, masuk ke sini ya. Kemudian yang C, Gen Z adults are eager to participate in action to give impact on environment. D, rental services offer more apparel choices. E, another factor is to focus on usage, not ownership. Nah, jawabannya berarti yang paling tepat yang terakhir ya. The answer is E. Another factor is to focus on usage, not ownership. Why? Kenapa? Ya, sekali lagi, karena ini ternyata bukan kalimat akhir ya, bukan kalimat penutup. Ini kan berarti loncat ke poin berikutnya. Nah, maka sebagai pembuka dari poin berikutnya adalah, bisa kalian lihat di sini kan clue-nya ya. Poin berikutnya ini poin yang katakanlah ini poin yang kedua ya. Ini terkait dengan apa? Terkait dengan yang penting bisa mendapatkan produk yang update gitu, dibandingkan sebatas punya barang itu. Maka akan sangat tepat kalau diawali dengan ini ya, another factor, nah gitu, is the focus on usage. Faktor lainnya gitu, faktor lainnya apa namanya dari diterimanya atau berubahnya gitu ya, apa namanya gaya dalam belanja gitu ya, nggak fokus kepada memiliki tapi lebih kepada yang penting adalah bisa dipakai meskipun sewa gitu ya. So that's why we choose the for filling this missing sentence ya, untuk atau titik-titik ini. Oke, clear ya. Jadi itu jawabannya. The answer for number 85 is E. Dengan alasan tadi ya, ini masuk poin berikutnya. Oke, clear ya. Lanjut, ini bentar, ini juga being I thought ini dicetak miring. Pasti ditanya ini, coba kita cek ada. Ini masih paragraf kedua ya. Paragraf 2. Oh, this one. Benar ditanya ya. Based on the passage, the word articles in paragraph 2 is closest in meaning to. Okay, very easy. Articles itu maksudnya apa? Clauses, papers, items, parts of, or sections. Articles of what? Articles of clothing. Nah, udah, gampang kan? Yang kaitannya dengan clothing, berarti kira-kira apa? Silakan dipilih. Clauses, papers, item, parts, or section. Clothing ya. Tentunya hanya ada satu jawaban yang sangat erat kaitannya dengan clothing, right? Which one? Not clauses, papers apalagi. Ya, jawabannya berarti yang C lah. Jadi maksudnya itu articles of clothing, items of clothing. Jadi ya apa namanya jenis gitu ya, atau barang dari pakaian gitu ya di sini. Article of clothing. Potongan pakaian lah gitu kalau mau terjemahkan lebih akurat. Oke, gitu ya. Jadi sudah kita jawab 2 soal. Kita lanjut lagi, kan tadi sambil jalan ya. Oke, next. Sampai di sini ya sekarang ya. Nah, sebenarnya dikatakan bahwa ide sewa pakaian itu bukan hal baru tentunya ya. Dari dulu udah ada. Di sini dikatakan people have been renting formal wear for decades. Nah, itu dia. Jadi apa namanya pakaian formal gitu tentu udah disewakan selama berpuluh-puluh tahun ya, dari berpuluh-puluh tahun yang lalu kan. Ya apa kalau mau wisuda gitu kan, atau kalau ke pernikahan kan udah banyak lah dari zaman dulu juga yang disewakan. But expanding into more daily situations, nah ini yang baru, yaitu dalam keseharian ya pakaian informal itu juga disewain. Nah ini hal yang baru kan gitu ya. It's a major change for consumers. That's why we started by talking with Gen Z ya, karena biasalah yang lebih menerima perubahan kan yang muda gitu ya.
Nah, jadi yang kemudian berkembang bisnis ini ya di kalangan Gen Z. We are more willing to adapt to change and doing so to help the environment makes it even more appealing. Ya, jadi selain gaya sekali lagi kalau bisa berdampak positif terhadap lingkungan kenapa enggak gitu ya. Dan paragraf berikutnya ini ada data ya. Di sini dikatakan sekali lagi ini hanya di Amerika. The most recent years studies are available and consumers send over luar biasa 17 juta ton sampah tekstil gitu ya. Itu dikirim ke landfill itu kan lahan atau ladang pembuangan. Kalau kita tuh mungkin apa TPU TPA ya. Kok TPU? TPU mah buat orang ya. Peristirahatan terakhir. Nah, kalau ini landfill TPA, tempat pembuangan akhir gitu ya. In the US, according to iya kalau TPU mah buat dalam tanda kutip ya buang mayat, buang jasad bukan buang pakaian atau buang sampah ya. According to the Environmental Protection Agency, that's an increase from around 13 million luar biasa kenaikannya. Kenaikannya berarti 4 juta ya, 4 juta ton. Oke, 13 juta ton dan tahun 2000 aja udah 9 juta ton ya. We're wasting too many tanks. Oke. Jadi terlalu banyak pakaian memang dibuang. Nah, ini menarik nih ya. Orang Amerika tuh beli pakaian rata-ratanya itu 67 apa ya kalau bahasa Indonesia itu ya 67 item gitu ya atau 67 potong pakaian setiap tahun. Okay, but how many do we really need ya? Ini bentar luar biasa nih. How about Indonesia? Is there any data for our own people? Ada nggak ya orang Indonesia datanya? Rata-rata tuh beli berapa pakaian? Karena saya pribadi sendiri beli pakaian Lebaran aja juga belum tentu. Selama masih bagus kan ya pakai aja kan gitu. Ini luar biasa 60-an. Oke, dari ini ya karena di sini dikatakan nggak mahal, but cause real environmental damage ya. Akhirnya pada akhirnya nggak kepake. Oh, saya nggak tahu nih kalau di Amerika gimana. Cuma kan kalau di Indonesia ada budaya apa ya? Saya istilahnya beda-beda kan. Uh, apa sih? Saya jadi lupa istilahnya. Pokoknya intinya kita ngasih pakaian yang layak ke saudara gitu loh. Itu kan ada istilahnya tersendiri gitu. Nggak tahu nih orang Amerika kayak gitu nggak? Gitu. Kayaknya nggak ya. Kayaknya kalau sampahnya segini banyak, berarti mereka selesai pakai buang, nggak dikasih saudaranya atau ya I don't really know. Mungkin seperti itu. Karena ini banyak banget. We need to make an individual effort to help. Okay. Nah ini help is bringing in a sharing economy. Nah jadi salah satu solusinya adalah dengan sharing ekonomi. Apa itu sharing ekonomi? Ekonomi dengan metode ya tadi. Nah, berbagi dalam arti sewa dan seterusnya gitu ya. Nggak mesti harus memiliki satu orang satu gitu. Oke, that's it. Itu aja kan intinya. Mungkin berarti kita bisa jawab secara urut sekarang ya. Tadi ternyata nggak ada lagi soal yang bisa kita langsung jawab. Selain dua soal ini ya, number 84 and 85. Okay, 81. What topic does the paragraph preceding the passage most likely discuss? Seandainya ada paragraf, ya ini pertanyaan klasik ya, sering juga keluar. Preceding the passage, preceding mendahului. Jadi seandainya ada paragraf sebelumnya, sebelum paragraf awal ini. Jadi paragraf ini menjadi paragraf kedua, seandainya ada paragraf satu, gitu maksudnya yang sebelumnya. Ya, as usual, let's just focus on and analyze this first sentence ya, kalimat-kalimat awal. Gen Z, adults are interested in using environmental services to reduce our consumption. According to bla bla bla. Oke, ini sebagai pembuka. Nah, coba kita cek kira-kira yang mana. Topik yang dibahas sekali lagi ya. Research on Gen Z adults, B. Sustainable consumerism, C. Definition of overconsumption, D. Gen Z adults fashion inspiration. Udah pasti salah ya, yang D ini kayaknya bisa kita buang. E. Overconsumption among Gen Z adults. Which one you think is the most suitable topic that the preceding paragraph discuss? Kira-kira yang mana coba ya kan gitu. Oke, silakan dijawab. A, B, C, D. Tadi D udah kita buang ya. D udah kita buang. D sudah kita buang. Mana lagi yang bisa kita buang? Yang A ya. Research on Gen Z adult. Gen Z adult are interested in using environmental services to reduce overconsumption.
Nah, ini baru dinyatakan di paragraf ini kan, di awal ini ya. Jadi mereka, Gen Z adult itu tertarik untuk menggunakan jasa rental pakaian untuk mengurangi overconsumption. Nah, ini berarti yang masih bisa menjadi kandidat yang oke, let me check your answers. Saya cek jawaban kalian. Oke, most of you choose E. Berarti kita keep lah yang E. Overconsumption among Gen Z adult. Oke. Mana lagi yang masih bisa kita pilih ya? Ah, tadi udah salah ya. Oke, yang salah kita warnai merah seperti biasa. Ini udah pasti salah. Kemudian mana lagi yang pasti salah yang ini apa namanya Gen Z adult fashion inspiration. Oke, nah masih ada 3 nih. Sustainable consumerism bisa nggak? Kalau diawali seperti ini. Atau kalau di lanjutannya maksudnya. Are interested in using environmental services to reduce overconsumption. Apakah sebelumnya berarti membahas sustainable consumerism? Enggak ya. Karena itu sudah baru dibahas di sini, di bagian akhir ya. They are very interested in sustainable consumerism. Kita coret lagi. Oh, berarti ya. Okay, so it's either C or E. Definition of overconsumption or E overconsumption among Gen Z adult. Nah, gimana coba. Sebenarnya ini penalaran apa namanya sederhana aja ya. Oke. Diawali dengan Gen Z adult, mereka itu tertarik untuk menggunakan jasa pakaian untuk mengurangi overconsumption. Berarti kesimpulannya jelas terjadi yang namanya overconsumption kan gitu ya. Nah, apakah pembahasannya di awal itu definisinya dulu atau langsung fenomenanya gitu bahwa telah terjadi overkonsumsi gitu ya di kalangan Gen Z adult. Nah, jadinya mereka coba untuk apa? Coba untuk menguranginya dengan cara mereka kan gitu ya. Gimana? So, the answer is iya. Langsung aja ya. Karena ini kan sudah sangat fokus ke Gen Z ya. Very good. So, the answer is overconsumption among Gen Z adult. Oke, kalau yang C ini terlalu jauh untuk dihubungkan ya. Meskipun bisa-bisa aja kan sebenarnya. Apapun itu dalam bahasa Indonesia, bahasa Inggris kan. Ya, that's the challenge. Tantangannya kan di situ. Semua kelihatan bisa gitu. Tapi tentu ada tips-tipsnya atau ada caranya untuk menganalisis dan salah satunya adalah pilihlah yang paling dekat gitu. Dalam artian misalkan di sini ini kan jadi petunjuk ya. Pembahasan sudah fokus kepada Gen Z dari awal sampai selesai. Ya udah berarti memang dari kalangan Gen Z fenomenanya kan gitu. So that's why the answer is C. Oke. Kemudian ini nggak sulit ya. 82. According to the passage, using environmental services will reduce overconsumption. Nah, kan ini hanyalah sebuah ya, drawing conclusion ya, penarikan kesimpulan aja. Berarti apa? Have to, will, ought to, must, or might. Ketika kita menggunakan jasa rental pakaian gitu ya, nah, maka jasa tersebut harus mungkin. Yang pasti salah jelas yang harus lah ya. Masa harus using rental services kalau penarikan kesimpulan itu pasti akan kan gitu. Oke, jadi jawabannya yang akan ya yang B berarti ya. Oke. Using rental services will. Nah, itu dia. Yang akan mengurangi konsumsi yang berlebihan atau over consumption. Gitu ya. Lanjut. Number 83. In a study conducted by Chi, McCoy, and Wang, 362 Gen Z adult, bla bla bla. Oke, terlibat. Intinya gitu aja. Ini, if you look at the option, this is about tenses. Ini sebenarnya lebih ke tenses aja ya. Dan konteksnya pasif ya, kan dilibatkan gitu, atau terlibat. Jadi kalian tinggal pilih, atau kita tinggal pilih yang bentuknya pasif. Dan semuanya pasif sih. Cuma beda tensi saja di sini. Ya, semuanya pasif karena ada to be. Ingat prinsip pasif apa? Ada to be ya. To be followed by verb 3. Kalau lupa, saya tulis ulang ya. Pasif. Prinsip dasarnya to be and then followed by verb 3. Jadi kebetulan semua udah ada to be ya. Been, be, are, were, will. Oke. Sekarang kalau sudah tahu ini pasif, ya tinggal analisis langkah terakhirnya apa? Final analysis. Look at
The tenses konteks. Konteks tensesnya apa kan? Ini kan udah dilakukan ya penelitian. Berarti nggak mungkin yang I. Kan will be involve future kan gitu ya. Kemudian nggak mungkin juga yang B. To be involved itu juga sama aja tuh future juga ya. Oke, akan juga. Nah, jadi A, C, D, A, C, D. Ya, which one? Silakan dipilih. Itu udah dibantu dengan menghilangkan dua jawaban yang salah. Mana yang salah? B, kemudian E juga salah. Oke, have been involved, or were involved. Choose your answer. Silakan. 83. Ya, which one? Ini ya. Mana sih di sini nih? Ini dia, survey. Berarti kan dilibatkan. Oke. Ya. Have been involved, are involved. Ya, yang pasti salah. Kemudian berikutnya kita bisa cari apa? Are involved ya. Karena kalau are involved, ini konteksnya masih present ya. Sementara ini sudah terjadi. Tersisa dua, berarti have been involved or were involved. Dan karena sudah terjadi, dan secara arti juga 362 gitu ya, against the adult itu terlibat atau dilibatkan. Sesimpel itu. Jadi ya simple. Simple apa berarti? Ya simple past. So the answer is D ya, were involved. Oke, gitu ya. Kenapa nggak A? Sebenarnya artinya kan kurang lebih sama kan, sama-sama sudah kan. Ya cuma kalau yang A itu mengindikasikan makna ya, mengharuskan kita menggunakan kata sudah. Jadi 362 against the adult kan harusnya cukup 362 against the adult dilibatkan atau terlibat, itu aja kan selesai. Nggak perlu ada kata sudah di situ. Ya, jadi itu alasan simpelnya sih ya. So we don't need to use present perfect pattern for this case, oke? Cukup were involved, selesai. Clear ya? Jadi ini cukup kita gunakan simple past. Oke, lanjut. Kalau cukup jelas dan tidak ada pertanyaan, 85 is done, 86 now. The author illustrates the idea that apparel rental is not a recent phenomenon, most effective. Ya, ini juga nggak sulit ya. Ini kan cuma menanyakan bahwa sebenarnya ini udah ada dari dulu gitu. Tadi ada di paragraf berapa? 1, 2, 3. Sorry, saya masih salah hitung aja. Ini 3-nya sekali lagi. The idea of renting. 4, 5. Oke. Berarti jawabannya yang 1, 2, 3 ya. Ini based on this. Mana nih? The idea of renting clothing isn't new. People have been renting formal wear for decades. Nah ini. Berarti paragraf yang ketiga. So C is the answer there. Jawabannya yang C. Oke. Next, lanjut. 87. The author would apparently agree that the idea of apparel rental services to reduce over consumption discussed in the passage is similar to that of fenomena ya ini. Fenomenanya seperti apa? Ya. Renting someone's camera to take picture, selling old clothes to buy new ones, using a paid laundry service, ride sharing a car to go to work, or paying someone to buy groceries. Nah, penalaran nih ya. Jadi secara fenomenanya itu seperti layaknya fenomena apa kan gitu. Ya, silakan itu. Menggunakan jasa sewa pakaian untuk mengurangi overconsumption ya. To reduce overconsumption. Yang A, renting someone's camera to take pictures, seperti layaknya menyewa kamera seseorang untuk mengambil gambar. Ini sama-sama menyewa. B, selling old clothes to buy new ones, pasti salah lah ya. Jual pakaian yang udah lama untuk beli yang baru. No. C, using a paid laundry service, menggunakan jasa laundry.
daripada mesin cuci sendiri gitu maksudnya. D, ride sharing a car to go to work. E, paying someone to buy groceries. Bayarin apa membayar orang untuk belanja buat kita gitu ya, to buy groceries. Oke, apa sih niatan dari pengurangan overconsumption? Tadi kan kaitannya ke alam ya. Berarti dengan demikian analisisnya adalah sama seperti menyewa mobil ya untuk pergi ke kerja, ride sharing a car. The answer is D. Kenapa? Ya karena kan konteksnya apa? Kalau sewa mobil itu kan mengurangi jumlah penggunaan mobil yang berlebihan selain untuk to reduce traffic ya tentunya juga untuk apa? Mengurangi pollution kan gitu. Sebagaimana di sini jasa rental pakaian untuk mengurangi overconsumption dan juga untuk mengurangi apa? Mengurangi limbah tekstil tadi ya. Di logikanya sama atau kesimpulannya sama dengan yang di ya. Similar to that of ride sharing a car to go to work. Oke, gitu ya, clear ya. Kalau yang nyewa ini nggak nyambung sama sekali kan. Maksudnya nyambung dari sisi nyewanya aja, tapi kan kenapanya gitu tidak sama sekali. Oke. 88. Which of the following expresses the author's message? For Gen Z adults, renting clothes, blah blah blah. Oke. Apa sih yang ingin atau yang paling tepat lah ya? Menggambarkan atau menyiratkan pesan dari si penulis. Jadi bagi Gen Z adults, menyewa pakaian itu bagaimana? A, is less fashionable than buying new clothes. B, only works for Gen Z adults. C, can save a lot of money. D, is only suitable for formal occasions. E, helps sustain environment and reduce excessive spend. Ya, very easy, right? This is so obvious. The answer is sama-sama jelas, karena ini gampang banget kelihatan. Jawabannya berarti yang E ya. Help sustain environment and reduce excessive spend. Mengurangi apa lah yang pembelian yang berlebihan, menghabiskan uang, dan juga tentunya menjaga lingkungannya. Lanjut, 89. According to the passage, the more blah blah, the less blah blah. Oke, ini soal kembali penarikan kesimpulannya. A, the more people rent clothing, the less textile waste they produce. Ini yang A. Semakin banyak orang yang menyewa pakaian, maka semakin berkurang limbah tekstil yang mereka hasilkan. Ini masih bisa kita keep lah ya. Lanjut. Apa? Kedengeran ya? Oh, ini nggak noise cancel. Bukan lagu Ari Lasso, lagu tanya aja tuh sama orangnya. Lagu Roma Irama kayaknya. Nah, sampai di mana tadi? Yang B. The more people buy clothing, the less they preserve the environment. Semakin banyak orang beli baju, pakaian, semakin tidak menjaga lingkungan lah mereka gitu ya. The less they preserve the environment. C, the more recent the fashion is produced, makin up to date lah gitu ya, fashion yang diproduksi, the less formal the clothing will be. No, ini jelas salah, bisa kita langsung buang ya. C, D, the more apparent rental services are available, the less item bought by Gen Z adults. Nggak ke arah situ ya kesimpulannya. Jadi kesimpulannya kan lebih ke arah lingkungan ya, secara garis besar teksnya kan. Jadi walaupun ini bisa-bisa aja kan, ya nggak? Semakin banyak tersedia nih jasa rental pakaian, maka semakin akan berkurang pakaian yang dibeli oleh Gen Z adult. Ya nggak sepenuhnya salah gitu ya, tapi juga bukan itu poin utamanya atau kesimpulan. The more Gen Z consumers use rental services, the less their willingness to salah. Harusnya kalau mau betul apa nih? The more ya, the more their willingness to preserve the environment. Berarti ini kita buang. Berarti tersisa 2 ya. A or B, silakan dipilih. The more people rent clothing, the less textile waste they produce, or the more people buy clothing, the less they preserve the environment. Semakin berkurang. Tapi kan di sini according to the passage. Jadi kan fokusnya bukan beli pakaian ya, tapi merental atau menyewa pakaian. Jadi jelaslah jawabannya yang A ya. The more people rent clothing, then it means less textile waste they produce. Oke, gitu ya. Clear? Jelas ya?
Selesai berarti? Ini lebih dari 5 soal ya. 81 to 89, 9 soal. Oke, kita lanjut kalau nggak ada pertanyaan. Um, 90 to 95. 6 soal ya. Ya. Oke, let's have it as a simulation. Ini kita coba jadikan simulasi. Silakan kalian coba baca dulu ya. Dan kerjakan. I give you about how many minutes? Maximum 10 minutes. Maksimal 10 menit ya. Okay, to read this passage, how many paragraph? 1, 2, 3, 4 paragraph with one graphic. And then 6 question, 90 to 95. Ya, silakan dimulai. Okay, your time is maximum 10 minutes. Okay, skip saya izin dulu ya ke to the restroom. Wait.
Okay, let's discuss, kita bahas ya. Recently, the number of robot-assisted surgeries, or RAS, using the Da Vinci robot has been increasing yearly. However, improper use of the Da Vinci robot augmented the number of injuries. Okay, since the lack of experience has caused 53% of surgical errors. Strict training before performing RAS is required. Nonetheless, several hospitals cannot afford to buy the Da Vinci robot for training purposes. To overcome this, virtual reality (VR) simulator can be a useful alternative for gaining basic technical competence in RAS. Oke, canggih juga ya. Di Indonesia udah ada belum ya? Paragraph 2. Indeed, getting a 3D image in VR can cause motion sickness. However, this could be minimized by repeated training. To prove it, ini di kelas ya, ini dicetak miring. Masih ditanya nih. Oke, kita langsung cari pertanyaannya. To prove it, we evaluated the adverse effect of 3D motion sickness using by a VR simulator. Okay, to prove it. Langsung, okay, number 90 berarti. The word "it" in paragraph 2 refers to motion sickness, repeated training, virtual simulator, gazing at 3D image, or reduction of motion sickness by continuous training. Ya, silakan dulu. Choose your answer. Ini harusnya nggak susah lah. Kalau cuma masalah reference aja. Oke, pastikan yang dilihat sebelumnya ya, previous sentences. In this case, to prove it, ya, this is sentence 3 ya, ini kalimat ketiga ya. Berarti kita lihat kalimat keduanya di sini. However, this could be minimized by repeated training. Kalimat kedua juga ada pronoun di sini, juga ada kata ganti. Kemudian ini juga tentu mengarah ke kalimat pertama jadinya. Gazing at 3D dimensional image in VR can cause motion sickness. However, this could be minimized. Ini bisa diminimalisir. Apa berarti ininya? Nah, ini berarti this ini merujuk kepada motion sickness. Ya nggak? Nah, gitu ya. Nah, kemudian, however, this, motion sickness maksudnya, motion sickness could be minimized by repeated training. Nah, to prove it, nah ini yang ditanya. Jadi ini double pronoun ya, ada dua kata ganti. Yang ditanya yang kata ganti yang kedua nih. Kita lihat optionnya lagi. Motion sickness, repeated training, virtual simulator, using 3D image reduction. Oke, ya. Yang pasti jawabannya bukan motion sickness ya. Karena motion sickness itu mengarah kepada yang tadi ya, this-nya ini. Nah, to prove it, untuk membuktikan apa? Ya ini, untuk membuktikan bahwa hal tersebut bisa diminimalisir. Bahwa motion sickness bisa diminimalisir dengan latihan rutin. Berarti jawabannya ya, E is the correct answer. Jawabannya yang E berarti. Jadi yang dimaksud dengan it itu adalah pengurangan gitu ya, pengurangan motion sickness dengan latihan yang berkelanjutan gitu ya, continuous training. Okay, that's for number 90.
Clear ya, jelas ya. Lanjut, masih kita baca kan tadi ya, sampai di sini. To prove it, we evaluated the adverse effect of 3D motion sickness using a VR simulator. Okay. We also examined if repeated training with the VR simulator could lessen 3D motion sickness. We involved 30 undergraduate medical students in our study. 15 of them were given training with a VR simulator for 5 days. Then, motion sickness was determined using the Visual Analog Scale or VAS. FAS. Our study presents two main findings. Oke, ini udah ada langsung hasilnya ya. First, we observed some major rise in the manipulation time for the students who were trained with a VR simulator. Thus, the VR simulator was useful for improving the rise technique even for students without physical experience ya. Jadi ini ibaratnya kayak pilot lah ya. Pilot itu nggak mesti untuk latihan terbang tuh harus pakai pesawat yang beneran gitu ya. Jadi untuk awal tuh ya bisa lewat simulator ya. Sebagaimana di sini. Jadi ini apa surgeon ya, pokoknya dokter atau ahli bedah gitu ya. Nah itu bisa lewat alat ini nih gitu. Second, we found that motion sickness worsen after the training. Oke. Makin memburuk setelah pelatihan dengan menggunakan simulator gitu ya. In contrast, repeated training with the VR simulator reduced motion sickness caused by 3D manipulation. Oke, tapi meskipun makin buruk ya setelah pelatihan kan makin pusing mungkin kan melihat 3D image aja kan gitu. Tapi kalau rutin dilakukan kan gitu ya, maka pada akhirnya nanti akan bisa mengurangi motion sickness gitu. In sum, practice with the VR simulator could improve the technique of the operation. Jadi lebih banyak sisi positifnya. Negatifnya tadi aja sekilas atau sebentar bikin pusing. Tapi kalau rutin justru akan terbiasa dan tentunya akan bermanfaat untuk melatih atau meningkatkan teknik dalam operasi gitu kan. It could also reduce the students' fatigue because of the process of the Da Vinci robot. Okay. With the rising number of rests in recent years, students have more chances to be exposed to rest. The benefits of exposing medical students to rest and the simulators are ample. Okay. Medical students can fully learn the latest technologies in surgery. They will also be able to provide more appropriate information to their patients when they become doctors. To conclude, we believe that training medical students with VR simulator is vital for medical education. Ya. Kesimpulannya tetap akan digunakan dan terus digunakan karena memang positif ya. Dampak positifnya lebih banyak dibandingkan negatifnya yang hanya merupakan efek sesaat aja kan ya, temporary effect, pusing sebentar gitu ya. Tapi manfaatnya jauh lebih banyak. Ya, so 91 dan langsung kita jawab secara berurut ya, karena nggak ada lagi yang bisa dijawab secara langsung tadi pas kita lagi baca. 91, which of the following is the best ya, best paraphrase of the sentence? Oke, paraphrasing. Ingat ya, gimana caranya ya? Jangan keluar dari konteks atau carilah yang betul-betul maknanya paling sesuai atau paling sama ya. In contrast, in contrast, sebaliknya kan gitu. Repeated training with the VR simulator reduce motion sickness caused by 3D manipulation. So coba yang A ya. Ini langsung mirip nih ya, yang in contrast diawali yang A ini dengan on the contrary, sama persis. Tapi kita lihat apakah lanjutannya sama atau motion sickness due to 3D manipulation could be lessened by continuous training using the VR simulator. Ya, sama semua. Jadi kalau kita coba tanda ya. In contrast kan on the contrary ya. On the contrary sama dengan in contrast. Kemudian repeated training. Di sini dibilangnya continuous training, sama aja kan. Repeated continuous. Motion sickness due to. Due to itu kan sama dengan karena, caused by. Ya, ini sama persis nih. So I think A is the answer, tapi kita lihat dulu lah yang lain. Ini jadi kandidat kode jawaban ya. B, in comparison, sebagai perbandingan. Kemudian di sini in contrast. Nah, ini udah agak beda ya. Recurrent training, which was equipped with the VR simulator, had a positive impact on motion sickness. Ini udah jelas agak beda ya. Jadi B kita bisa buang. See differently, secara berbeda, occasional training which made use of the VR simulator to better motion sickness because of 3D manipulation. Juga udah jelas beda. Betul nih kayaknya jawabannya yang A.
On the other hand, di sisi lain, nah ini di sisi lain itu sama aja dengan in contrast. Ya. Continual training could decrease motion sickness owing to 3D manipulation, but it necessitated the use of the VR. Nah, ini udah beda nih di bagian akhirnya. Oke. Yang E, conversely, 3D manipulation which causes motion sickness was decreased by the VR simulator provided it was given occasionally. No. Ini juga apa namanya nggak sama. Jadi betul jawabannya yang A ya. Yang paling sama. Oke. Clear ya, gitu ya. Jadi sama persis. Cuma kata-katanya beda-beda aja. Oke, 92. How are ideas in paragraph 3 and paragraph 4 in the passage related? Paragraph 3, bla bla bla. Dari paragraf yang keempat. Oke, kita cek lagi. Paragraf 3 yang mana? 1, 2, 3. Oh, hasil penemuannya ya. Hasil penemuannya, ada 2 penemuan. Oke, kemudian paragraf keempat. With the rising of number of rest in recent years, students have more chances to be exposed to rest. Oke, jadi lebih kepada apa namanya, the benefit of exposing medical students to rest and the similarities are ample. What is ample? Banyak maksudnya gitu ya, cukup banyak. Gitu. Jadi menguatkan lah ya, menguatkan. Jadi paragraf ketiga di sini kan menyimpulkan nih, in some practice where the VR simulator could improve. Nah, paragraf keempat menguatkan lagi apa yang disampaikan di paragraf ketiga berarti ya, tidak ada kontras sama sekali isinya ya. Nanti kita cek coba. Tadi kesimpulan sementara kita seperti itu. A, paragraph 3 summarizes the research finding, and paragraph 4 lays out the implication of the study for educational purposes. Paragraph yang B ya. Paragraph 3 describe the benefit of VR simulator in training, and paragraph 4 lists the advantage in medical education at large. Okay. C, paragraph 3 generalizes the potential beneficiaries of the use of VR simulators as experienced by the population sample discussed in paragraph 4. Enggak, ini udah bisa kita buang. Paragraf kan menggeneralisir. Enggak, ini salah ya. Kita bisa langsung buang yang C. D provides evidence for the usefulness of VR simulator for medical students, and paragraph 4 proposes their application in medical education. Paragraf 3 memberikan bukti-bukti manfaat gitu ya untuk siswa apa namanya mahasiswa kedokteran ya, for medical student, and paragraph 4 proposes their application in medical education. E, paragraph 3 focuses on a specific situation in which VR simulator are used. Ini juga udah salah. In paragraph 4, present more generic scenarios on how to make use of them. No, ini jelas salah. Jadi 3 terakhir udah salah ya, semuanya salah. Tersisa berarti 2. Apakah paragraf 3 itu merangkum ya, summarizes the research finding, and paragraph 4 lays out the implication, penerapannya gitu ya, of the study for untuk tujuan pendidikan. Penerapan dari penelitian itu untuk tujuan pendidikan, atau yang B, paragraf 3 menjelaskan manfaat dari VR simulator in training, dan paragraf 4 melis ya, menyebutkan ulang lah, maksudnya itu menyebutkan lagi manfaatnya di bidang pendidikan kedokteran gitu ya, secara lebih luas. Nah, yang mana? A atau B? Silakan dipilih. Sudah dibantu, C, D, E tadi sudah kita buang. Ya, A or B, which one is your answer? Silakan dipilih. Sudah ada yang jawab? A or B? Kenapa Randy malah di 92 ya? 92. Ya, yang mana coba? Nah, jawabannya kan jelas. Paragraf keempat ya, paragraf terakhir kan. Ini kan, coba lihat sini. The benefit of exposing medical student, nah itu, to rest and the similar are ample. Jadi ini udah fokus kepada pendidikan kedokteran kan gitu ya, untuk mahasiswa kedokteran. Berarti jawabannya lebih tepat yang B ya. Ini. Kalau yang A, ini malah jadi agak sedikit general ya. Implikasi dari penelitian tersebut untuk tujuan pendidikan. Gitu. Memang ya kan pendidikan kedokteran, tapi kalau ada yang lebih spesifik, kenapa harus pilih yang umum kan gitu ya. Jadi jawabannya yang B. Oke, clear ya, menjelaskan manfaat lebih tepat, paragraf 3.
Yang keempat, menjelaskan lagi manfaat-manfaatnya di bidang pendidikan kedokteran secara lebih luas. Ya. Oke, clear ya. Lanjut. We only have 3 minutes. Mas 3 menit lagi ya. 93. Based on the graph, what is the main difference in the scores of the undergraduate medical students between the pre-training and post-training? Okay. Nah ini tren terbaru dari soal ya. Jadi ada grafik gitu ya, dan kita diminta untuk menganalisis atau menarik kesimpulan berdasarkan grafik yang diberikan. Oke, ini warnanya. Oke, the dark one is post-training. Yang agak cerah pre-training. Dan pre-training selalu di bawah. Post-training di atas terus ya. Tapi semakin menurun ya. Di sini kalau yang agak stabil tuh pre-training. Oke, ini kesimpulan sementara kita melihat grafik ini. Kita coba lihat. Yang ditanya adalah perbedaan utama ya antara sebelum dan sesudah pre-training and post-training. The average of pre-training scores is 20 and the average of post-training score is 40. Apakah betul? No, salah ya. Kalau seperti ini enggak, tentulah bukan 40 rata-rata untuk post-training, jadi salah pasti. B, pre-training scores are rather constant while post-training scores fluctuate. Pre-training are rather constant. Pre-training rather constant, oke, masih bisa. Kalau post-training fluctuate. Fluctuate, ini nggak fluctuate ya. Fluctuate itu kan turun naik. Ini cuma naik sekali, tapi kecenderungannya turun terus. Jadi salah ya. Kita cek yang lain coba. C, pre-training scores are steadily low. Ya, pre-training kan yang tadi yang di bawah ini. Steadily low ya, betul. Cenderung stabil di bawah atau rendah. While post-training scores show a downward trend. Kecenderungan menurun. Nah, benar nih yang C. Kita keep yang C ya. D, the trend of pre-training scores is irregular, while the trend of post-training scores is predictable. No, salah. Jelas ya. E, pre-training scores reach the lowest point on day 3, while post-training scores reach the lowest point on day 5. Pre-training terendahnya hari ketiga. Ini, kemudian post-training di hari kelima. Enggak ya, ini kan stabil ya, 3 dan 5 untuk yang pre-training ya, sama aja dengan hari ke-1, jadi jawabannya betul yang tadi. The answer is C ya jawabannya. Pre-training scores are steady low, while post-training scores show a downward trend. Gitu ya, ini kesimpulan yang paling tepat. Lanjut, 94, based on the graph, after the training was completed by day 5, the last score would. After the training, jadi post-training ya. Jadi setelah latihan di hari kelima, maka skor PAS-nya bagaimana? Hari kelima ini. After training, post training. Oke, ini kelihatannya kemungkinan akan terus nurun gitu ya. Karena bisa dilihat dari sebelum-sebelumnya ya. Cenderung semakin turun. Getting lower and lower. So the best score would probably stay on the decrease, betul, kita keep. B, possibly see an uptake, akan ada kenaikan, salah ya. Be back to the initial figure, kembali ke jumlah awal. Take a deep plunge soon after, akan deep plunge itu itu sebenarnya nyemplung gitu ya kalau bahasa Indonesia yang sehari-hari. Jadi turun drastis lah gitu ya. Take a deep plunge soon after. Enggak, karena ini bisa dinilai turunnya kan perlahan-lahan. Yang E, be as high as the post-training. Jadi jawabannya betul yang A ya. Probably stay on the decrease. Kemungkinan akan terus menurun, itu yang lebih tepat. Right? Berdasarkan ini, yang gelap ya, the dark one. And then terakhir ya, ini soal terakhir. Berarti kita simpan untuk next session ya, this last text. Number 95, which of the following is the best title for the book? Okay, judul. Which one is the most appropriate title then? Choose one, silakan. A, effect of a virtual reality seminar on 3D motion sickness and robot assisted surgery. B, reducing 3D motion sickness in the use of
virtual reality simulator. C. Increasing medical student surgical competence using robot-assisted surgery. B. Virtual reality simulators as an alternative in robot-assisted surgery. E. Integrating a virtual reality simulator in robot-assisted surgery. Yeah. Which one you think is the most appropriate title for this passage? Kira-kira judulnya yang mana yang paling pas? Oke, ingat ini membahas apa? Sekali lagi teksnya. Ini cari judul itu kan yang cari yang paling komprehensif. Oke, ingat ya, itu general question. Apa aja? Best title, purpose, apalagi namanya main idea, topik. Nah, itu semua mengharuskan kita memilih yang komprehensif atau mencakup keseluruhan pembahasan. Oke, apa pembahasannya di sini? Kita rangkum lagi ya. Pokoknya ada alat yang digunakan ya untuk menunjang gitu ya, menunjang operasi gitu ya, dan diperlukan latihan yang rutin agar bisa terbiasa dan alat tersebut banyak manfaat. Intinya itu aja sih sebenarnya. Alat itu disebut dengan VR simulator kan gitu ya. Berarti kesimpulannya yang yang A, apakah fokus kepada efek? Enggak, kurang komprehensif ya. Enggak hanya fokus kepada efek kan, tapi juga menjelaskan manfaat, lebih ke manfaat justru ya dibandingkan efek. B. Reducing 3D motion sickness in the use of virtual reality, mengurangi 3D motion sickness in the use of virtual reality simulator. No, bukan ini juga. Yang C. Increasing medical student surgical competence using robot-assisted surgery, meningkatkan kompetensi. Nah, meningkatkan kompetensi mahasiswa kedokteran ya, dengan menggunakan robot-assisted surgery di virtual reality simulator as an alternative. VR sebagai alternatif untuk robot-assisted surgery. E. Integrating a virtual reality simulator in robot-assisted surgery. No. Yang berarti yang masih bisa kita keep, atau yang sorry ya, yang salah kita buang ya. Kita tanda yang salah, yang mana yang salah, yang sorry. Yang A ya. Oke. Kemudian yang mana lagi? Apakah fokus kepada pengurangan? No. Ini tidak komprehensif juga ya, reducing 3D motion sickness. Ingat, pembahasan adalah penggunaan dari simulator gitu sebagai sebuah cara ya, dan alternatif tentunya. Yang C, increasing medical student surgical competence using robot assisted surgery. Apakah fokus kepada medical student? Enggak, ini umum aja ya. Umum, tapi kemudian diterapkan gitu. Diterapkan kepada mahasiswa kedokteran. Oke, clear ya. Jadi kurang pas untuk menjadi judul karena ada yang lebih tepat di sini yang lebih general dan lebih komprehensif ya. VR simulator as an alternative in robot assisted surgery, ini bisa kita keep. Dan yang E, integrating, menggabungkan gitu ya, mengintegrasikan VR in robot assisted surgery. No, bukan itu. Jadi jawabannya berarti memang yang dia sebagai alternatif ya. Oke, virtual reality simulators as an alternative in robot assisted surgery. Dan VR ini ada dampak positifnya dan lebih banyak dampak positifnya dibandingkan negatifnya. Maka dia paling tepat atau paling bagus untuk menjadi alternatif. Gitu. Nah, itu judul yang paling komprehensif, singkat, padat, dan mencakup keseluruhan. Ya. Oke, clear ya. That's for number 95 and it's done deh. Berarti selesai ya, karena waktunya udah cukup lewat nih. Jam 6 lewat 6. Yeah, let's skip this last text for the next session and I think until next time then. After this you will have bahasa Indonesia kalau nggak salah ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.